Hai semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal. Selamat menyaksikan. Nah, topik yang pertama yaitu anatomi dan fisiologi saluran napas. Nah, anatomi dan fisiologi saluran napas manusia dirancang untuk menyaring, melembabkan, dan menghangatkan udara serta memfasilitasi pertukaran gas yang efisien. Nah, sistem ini terbagi menjadi saluran pernapasan atas dan saluran pernapasan bawah. Nah, yang pertama yaitu rongga hidung. Nah, ini adalah jalur pertama udara yang berfungsi sebagai penyejuk udara alami sebelum mencapai paru-paru. Nah, strukturnya terbagi menjadi kanan dan kiri oleh septum, dilapisi oleh mukosa pernapasan yaitu epitel toraks berlapis semu dan silia. Yang kedua yaitu mukus atau lendir, ini dihasilkan oleh sel goblet dalam mukosa. Nah, mukus ini berfungsi untuk menangkap debu, patogen berupa bakteri atau virus, dan alergen yang terhirup. Mukus juga melembabkan udara yang kering. Yang ketiga, silia atau rambut-rambut halus yang bergerak terkoordinasi untuk mendorong mukus yang menangkap kotoran ke arah tenggorokan atau nasofaring untuk ditelan atau dibatukan. Yang terakhir adalah vaskularisasi, di mana rongga hidung memiliki banyak pembuluh darah atau konka yang berfungsi menghangatkan udara dingin yang masuk. Nah, yang kedua adalah pohon bronkial atau jalur konduksi. Nah, ini merupakan percabangan saluran udara yang membawa udara dari trakea menuju ke paru-paru. Strukturnya itu trakea, bronkus utama, bronkus sekunder, bronkus tersier, bronkiolus, kemudian bronkiolus terminalis. Nah, fisiologinya itu semakin kecil percabangan atau bronkiolus, semakin sedikit tulang rawan dan semakin banyak otot polos. Nah, ini memungkinkan bronkonstriksi atau penyempitan dan bronkodilatasi atau pelebaran. Nah, lapisannya itu dilapisi oleh epitel bersilia dan sel goblet hingga bronkiolus kecil yang terus membersihkan udara. Nah, yang ketiga adalah alveoli. Nah, alveoli sendiri merupakan ujung dari pohon bronkial berbentuk kantung kecil yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, di mana luas permukaannya itu sekitar 300 sampai 480 juta alveoli yang menciptakan luas permukaan total yang sangat besar untuk pertukaran gas. Nah, vaskularisasinya, alveoli dikelilingi oleh jaringan kapiler yang sangat padat. Nah, darah yang kekurangan oksigen dari arteri paru mengalir melalui kapiler ini untuk mengambil oksigen dari alveoli. Nah, dinding alveoli ini sangat tipis, hanya satu sel tebal tipe 1 pneumosit dan menyatu dengan membran kapiler, menciptakan barrier yang sangat tipis kurang dari 0,5 mikrometer untuk difusi gas yang sangat cepat. Berikut kita masuk pada biofarmasetika sedia nasal, di mana ada beberapa keuntungan. Yang pertama, kaya akan vaskularisasi atau suplai darah yang melimpah, di mana rongga hidung, terutama di area mukosa respiratori, memiliki jaringan pembuluh darah yang sangat padat. Hal ini memfasilitasi absorpsi obat yang cepat dan efisien ke dalam sirkulasi sistemik. Keuntungan yang kedua, bypass first pass metabolism atau menghindari metabolisme lintas pertama di hati. Nah, obat yang diserap melalui mukosa hidung langsung masuk ke sirkulasi sistemik tanpa melalui vena porta hati. Hal ini menguntungkan untuk obat-obat yang mudah terdegradasi oleh enzim pencernaan atau hati sehingga meningkatkan bioavailabilitas atau jumlah obat darah yang mencapai sirkulasi darah. Keuntungan yang ketiga, akses langsung ke sistem saraf pusat atau jalur nose to brain, di mana obat dapat dihantarkan langsung dari hidung ke otak melalui jalur saraf olfaktori dan trigeminal. Nah, jalur ini melewati sawar darah otak yang memungkinkan pengobatan efektif untuk penyakit seperti Alzheimer, Parkinson, tumor otak, dan nyeri kronis. Nah, selain beberapa keuntungan tadi, biofarmasetika sedia nasal juga memiliki hambatan, yaitu yang pertama, clearance mukosiliar, di mana mekanisme pertahanan alami saluran napas, di mana silia atau rambut halus menggerakkan mukus atau lendir menuju nasofaring untuk ditelan, biasanya dengan kecepatan 5 sampai 10 mm per menit. Dampaknya itu, obat yang diaplikasikan ke hidung cepat terbilas dan dibuang, membatasi waktu tinggal, sehingga obat di mukosa nasal hanya sekitar 12 sampai 15 menit. Yang kedua, konsekuensinya itu rendahnya bioavailabilitas, terutama untuk obat yang lambat melintasi membran mukosa. Strateginya itu penggunaan bahan bioadesif seperti karbopol dan atau kitosan untuk menempelkan obat lebih lama, pengental atau penggunaan bentuk sediaan gel atau serbuk. Hambatan yang kedua adalah degradasi enzimatik lokal di mukosa hidung, khususnya daerah olfaktorius, mengandung enzim metabolik yang tinggi untuk mendetoksifikasi zat asing, di mana yaitu enzim sitokrom CYP450 atau enzim fase 1 ini sangat aktif di mukosa nasal dan dapat memetabolisme obat-obatan mirip dengan di hati. Konsekuensinya penurunan jumlah obat yang mencapai sirkulasi sistemik. Strateginya itu penambahan inhibitor enzim seperti aminoboronic acid untuk mengoptimalkan formulasi untuk melindungi obat dari degradasi sistemik. Yang berikut adalah biofarmasetika sediaan pulmonal. Yang pertama, absorpsi melalui alveoli. Epitel alveoli itu memiliki ketebalan hanya sekitar 0,1 sampai 0,5 mikrometer dengan luas permukaan sangat besar mencapai 75 mikrometer atau lebih yang memfasilitasi penyerapan yang cepat. Di mana vaskularisasinya itu tinggi atau alveoli dikelilingi oleh jaringan kapiler yang padat memungkinkan obat langsung masuk ke aliran darah sistemik. Nah, yang berikut itu adalah absorpsi makromolekul atau protein dan peptida, di mana efisiensinya itu tinggi karena membran yang tipis atau dengan makromolekul dengan ukuran diameter kurang dari 5 sampai 6 atau 40 kDa itu dapat diserap dengan cepat dan efisien. Yang berikut itu mekanisme transport, di mana protein dan peptida diserap melalui mekanisme transport seluler atau endositosis dan paraseluler melalui pori-pori. Yang berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi biofarmasetika sedia nasal dan pulmonal. Yang pertama, volume cairan mukus. Dampaknya itu, volume mukus yang terlalu sedikit dapat menghambat pelarutan obat, terutama bentuk padat atau serbuk, sehingga menurunkan absorpsi. Sebaliknya, volume mukus yang terlalu banyak dapat menyebabkan pengencaran obat dan meningkatkan laju pembersihan oleh silia sehingga mengurangi waktu kontak obat dengan membran absorpsi. Yang kedua yaitu laju pernapasan pasien. Jika pernapasannya cepat, partikel cenderung mengendap di saluran napas atas yang memiliki mukus tebal dan mudah dibersihkan, sehingga menurunkan efisiensi. Nah, jika pernapasannya lambat, itu membantu menghantarkan partikel kecil 1-5 mikrometer hingga ke alveoli, tempat absorpsi sistemik tertinggi karena luas permukaan yang besar dan tipis. Faktor yang berikut adalah kelarutan obat dalam cairan surfaktan. Perannya itu, surfaktan paru tidak hanya menurunkan tegangan permukaan, tapi juga bertindak sebagai agen pengemulsi atau pembawa untuk obat yang sukar larut dalam air. Nah, dampaknya itu, obat yang memiliki kelarutan tinggi dalam cairan surfaktan akan lebih mudah melintasi antarmuka udara cairan dan diserap ke dalam kapiler darah. Nah, kelarutan yang buruk dalam surfaktan akan menyebabkan obat tertahan di paru-paru dan perlahan dibersihkan oleh makrofag, bukannya diserap.
Yang berikut kita masuk pada mekanisme deposisi obat. Yang pertama, inersia impaksi, di mana mekanisme utamanya itu untuk partikel besar lebih dari 5 mikrometer di saluran napas atas, yaitu hidung, trakea, dan bronkus. Nah, partikel menabrak dinding saluran napas karena tidak mampu mengikuti perubahan arah aliran udara. Ini dipengaruhi oleh kecepatan napas, semakin cepat napas maka semakin besar impaksi. Yang kedua adalah sedimentasi gravitasi, di mana dominan untuk partikel berukuran 1-5 mikrometer di saluran napas kecil, yaitu bronkiolus. Nah, partikel akan mengendap karena gaya gravitasi saat laju aliran udara ini rendah atau saat akhir inspirasi. Nah, yang ketiga adalah difusi Brown, di mana dominan untuk partikel sangat kecil, submikron kurang dari 1 mikrometer di alveoli. Nah, partikel akan bergerak acak karena tumpukan molekul udara yang mengendap di alveoli. Nah, setelah mengalami deposisi, obat harus menembus membran untuk mencapai sirkulasi sistemik dengan yang pertama melalui difusi pasif transseluler. Ini mekanisme utama untuk sebagian besar molekul kecil yang lipofilik atau larut dalam lemak. Yang kedua, difusi paraseluler, di mana melalui pori-pori atau persimpangan antar sel, di mana ini penting untuk obat hidrofilik dan makromolekul, namun dibatasi oleh ukuran pori. Yang terakhir yaitu transportasi vesikular, di mana mekanisme ini untuk makromolekul, peptida, atau protein. Topik yang berikut yaitu tantangan uji bioekivalensi sediaan lokal dan sistemik, di mana ada beberapa perbandingan tantangan teknisnya itu, yaitu yang pertama metode standar untuk sediaan sistemik melalui uji farmakokinetik. Nah, untuk sediaan lokal itu melalui pendekatan weight of evidence. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu uji in vitro, sediaan sistemik itu melalui uji disolusi standar, sedangkan sediaan lokal melalui uji cascade impaction untuk mengukur distribusi ukuran partikel aerodinamis. Faktor yang ketiga variabilitas, untuk sediaan sistemik itu relatif rendah tergantung metabolisme, sedangkan sediaan lokal itu sangat tinggi tergantung teknik pernapasan dan desain alat. Yang terakhir endpoint, di mana sediaan sistemik jarang diperlukan jika data farmakokinetiknya kuat, sedangkan sediaan lokal itu sering membutuhkan studi farmakodinamis seperti uji fungsi paru. Nah, tantangan utamanya itu yaitu variabilitas alat, di mana perbedaan inhaler dosis terukur seperti atau MDI dan inhaler serbuk kering atau DPI dalam menghasilkan aerosol. Yang kedua, variabilitas pasien, di mana kecepatan kedalaman inspirasi pasien mempengaruhi deposisi obat. Tantangan yang terakhir yaitu korelasi rendah, di mana tidak selalu ada korelasi langsung antara jumlah obat di paru-paru atau lokal dengan kadar plasma atau sistemik. Nah, ini adalah korelasi data in vitro pada uji cascade impactor, di mana tahap yang pertama induction port itu prediksi lokasinya itu pada orofaring atau mulut dan tenggorokan. Relevansinya itu sering memicu efek sistemik atau lokal seperti kandidiasis mulut pada steroid. Yang kedua, stage-nya itu 0-2 atau partikel lebih dari 5 mikrometer. Prediksinya itu pada saluran napas atas, trankea dan bronkus. Relevansi klinisnya itu kurang efektif untuk target pasien asma atau PPOK. Yang ketiga, stage 3-5 yaitu partikel 1-5 mikrometer. Prediksinya itu pada saluran napas bawah, yaitu bronkus hingga alveoli. Relevansi klinisnya itu target utama untuk sebagian besar obat asma. Yang terakhir, stage 6 atau kurang dari 1 mikrometer. Prediksinya itu pada alveoli dan relevansinya itu terlalu kecil, beresiko dikeluarkan kembali. Nah, prinsip kerja dari cascade impactor ini adalah berdasarkan pada prinsip impaksi inersia, di mana udara yang mengandung aerosol ditarik melalui serangkaian tahap dengan lubang yang semakin mengecil, di mana parameternya itu ada MMAD, GSD, dan FPF. Yang berikut kita masuk pada strategi formulasi dan evaluasi sediaan. Yang pertama, penggunaan peningkat penetrasi. Strategi ini lebih sering digunakan pada sediaan nasal untuk meningkatkan bioavailabilitas sistemik obat yang memiliki molekul besar atau hidrofisilitasnya itu tinggi. Nah, mekanismenya itu bekerja dengan cara membuka tautan rapat antar sel epitel sehingga menurunkan viskositas mukus atau menghambat enzim protease di mukosa. Contohnya itu surfaktan atau polisorbat, garam empedu, dan polimer kationik seperti kitosan. Evaluasinya melalui uji mukoadhesif untuk mengukur seberapa kuat formulasi menempel pada mukosa agar waktu kontaknya itu lebih lama. Yang kedua, studi hispatologi, di mana memastikan peningkat penetrasi tidak menyebabkan iritasi permanen atau kerusakan pada jaringan silia. Strategi yang kedua menggunakan teknologi liposom. Nah, liposom ini digunakan untuk enkapsulasi obat guna melindungi zat aktif dan mengatur pelepasan obat. Keunggulannya itu meningkatkan kelarutan obat yang sukar larut dan mengurangi toksisitas sistemik karena obat dilepaskan secara perlahan di paru-paru. Strateginya itu dengan penggunaan liposom PEG atau penambahan stabilizer seperti polyvinyl pyrrolidone atau PVP atau poloksamer untuk meningkatkan stabilitas fisik liposom terhadap gaya mekanis selama proses nebulisasi. Evaluasinya itu yang pertama efisiensi enkapsulasi untuk menghitung presentasi obat yang berhasil masuk ke dalam lipida. Yang kedua stabilitas nebulisasi. Ini khusus untuk liposomal nebulizer, harus dipastikan struktur liposom tidak pecah akibat gaya geser saat proses pembentukan aerosol. Nah, yang terakhir yaitu optimalisasi alat. Yang pertama MDI atau moderate dosage inhaler, di mana strateginya itu menggunakan propelan dan surfaktan untuk menstabilkan suspensi atau larutan obat. Di mana evaluasinya itu plum geometri dan spray pattern untuk melihat sebaran asemprotannya. Yang kedua DPI atau dry powder inhaler, strateginya itu obat biasanya dicampur dengan pembawa yang lebih besar seperti laktosa untuk memperbaiki sifat alir. Optimasi dilakukan pada gaya adhesi antar obat dan pembawa agar obat mudah terlepas saat pasien menghirup. Evaluasinya itu menggunakan karya residu, yaitu mengukur seberapa banyak obat yang masih tertinggal di laktosa setelah digunakan. Yang ketiga nebulizer, strateginya itu fokus pada formulasi cair seperti larutan atau suspensi, di mana optimasi ini meliputi tegangan permukaan, viskositas, dan pH sediaan agar konsisten saat diubah menjadi kabut. Di mana evaluasinya itu menggunakan laju pengeluaran aerosol dan ukuran tetesan menggunakan disfraksi laser. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.